4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia PPKN dan SPDP. Ayo kita amati pantun berikut. Bunyinya adalah, kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Dari pantun di atas, apa jenis pantun di atas? Kedua, ada berapa baitkah pantun di atas? Yang ketiga, terdiri atas berapa bariskah bait pantun di atas? Yang keempat, tuliskan baris yang merupakan sampiran. Yang kelima, tuliskan pula baris yang merupakan isi pantun. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini adalah jenis pantun yang di atas tadi adalah jenis pantun nasihat. Jumlah baitnya adalah 1 bait, jumlah barisnya ada 4, sedangkan baris sampirannya yaitu kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Sedangkan baris isi pantunnya, kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Pantun berbentuk puisi, terdiri atas 4 baris, berirama silang ABAB, disusun dengan irama yang indah dan memiliki makna yang penting. Pantun termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata indah, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Pengertian bait pada puisi adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris. Sedangkan pengertian baris pada puisi adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa kata. Perhatikan contoh pantun berikut. Memang indah bunga selasi, selasi bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hati betah. Berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pantun memiliki 1 bait yang terdiri atas 4 baris. Yang kedua, suku kata pada setiap baris secara berurutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 4 kata. Yang keempat, baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasi yaitu di baris pertama, selasi bunga tanpa getah yaitu baris kedua. Selanjutnya, baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih di baris ketiga, belajarnya nyaman, hatinya betah itu baris keempat. Yang keenam, pantun bersajak ABAB. 7. Pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Berdasarkan uraian di atas, coba tuliskan kembali bagian-bagian dari pantun dan ciri-ciri pantun. Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, ini kita sebenarnya sudah mempelajari ciri-ciri pantun pada pelajaran sebelumnya. Namun kita mengingatkan kembali yaitu bagian-bagian pantun yaitu sampiran dan isi. Sampiran terdiri dari 2 baris yaitu baris pertama dan kedua. Sedangkan isinya terdiri dari 2 baris di akhir yaitu baris ketiga dan keempat. Ciri-ciri pantun yaitu pantun bersajak ABAB, 1 bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, terdapat sampiran pada 2 baris pertama
dan isi pada baris berikutnya. Coba buatlah pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh. Nah, contohnya, jalan-jalan ke kota Balikpapan, pantai indah elok bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita selalu sehat. Nah, ini adalah pantun bersajak ABAB, yaitu NT. Berdasarkan cerita bergambar si kancil dan siput, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Ini sudah pasti pernah membaca di komik atau cerita bergambar tentang si kancil dan buaya. Tapi pada cerita bergambar ini akan dijelaskan tentang sikap si kancil dan siput, yaitu yang memiliki sikap sombong dan pongah adalah kancil. Sikap tersebut merupakan sikap yang tidak terpuji karena memandang rendah dan meremehkan orang lain dan menganggap dirinya yang paling hebat. Sikap ini tidak boleh ditiru karena kesombongannya pula kancil berhasil dikalahkan oleh siput dengan kecerdikannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pantun adalah sebagai berikut. Ya, harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiga harus juga N. Jika akhiran baris keduanya T, maka baris keempatnya juga harus T. Seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut. Nah, di sini baris 1 dan 3 akhirannya adalah N, sedangkan 2 dan 4 adalah T. Membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Contoh sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk bergotong royong. Berikut contoh pantunnya. Siang-siang makan buah dondong. Rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, ini adalah bersajak pantun ABAB, yaitu baris 1 dan 3 terakhirnya NG atau G, sedangkan baris 2 dan 4 adalah R atau AR. Pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan termasuk jenis pantun nasihat. Alasannya adalah karena pantun nasihat mengandung pesan atau nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk orang yang mendengarkannya, terutama untuk kedua mempelai. Coba diperhatikan lagi pantun berikut. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua. Coba cermati pantun di atas. Apa hikmah yang terkandung dalam pantun di atas? Berdasarkan amanat yang terkandung di dalamnya, termasuk jenis pantun apakah pantun di atas? Hikmah yang terkandung dalam pantun di atas adalah kita harus menghormati guru kita yang sudah memberikan ilmu kepada kita
dan juga harus menghormati orang tua serta berbakti kepada guru dan orang tua kita. Pantun tersebut termasuk pantun nasihat. Perhatikan lagi pantun berikut. Pagi-pagi makan roti. Ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Pantun kedua, minta uang langsung diberi. Beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri. Semua riang, semua senang. Nah, amanat yang terkandung dalam pantun di atas adalah kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, dengan bertanggung jawab kita akan membuat orang lain merasa senang. Diperhatikan gambar berikut. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Ini adalah contoh bentuk kegiatan gotong royong. Berdasarkan gambar di atas, buatlah kesimpulan tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang berguna untuk kepentingan bersama. Yang kedua, unsur-unsur gotong royong meliputi dilakukan dengan rasa ikhlas, sukarela, dan tanpa pamrih dari setiap orang. Unsur berikutnya adalah kegiatan kerjasama dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang ketiga, kebersamaan, kesatuan, kerukunan, dan kekeluargaan yang terjalin di tengah keberagaman masyarakat yang majemuk. Sedangkan manfaat gotong royong adalah salah satunya adalah meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oke, selanjutnya meringankan biaya dan lebih menghemat waktu serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya menumbuhkan sikap peduli, tolong-menolong, dan kebersamaan antar anggota masyarakat. Selanjutnya, manfaat berikutnya adalah membuat pekerjaan menjadi ringan, hemat, dan biaya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Secara sederhananya, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi atau dialami. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat warga masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat adalah
Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak, hak dan kewajiban bersifat kodrati. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. A. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, menikmati lingkungan bersih. Selanjutnya, hidup tenang dan damai. Selanjutnya, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang selanjutnya, berpendapat dan berorganisasi dan mengembangkan kebudayaan daerah. Sedangkan kewajiban sebagai warga masyarakat adalah kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Selanjutnya, C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Selanjutnya, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal dan membantu tetangga yang terkena musibah. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Sekarang, perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Sedangkan kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam masyarakat.
Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Sedang kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Apa sih pentingnya melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Jadi pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah terciptanya kenyamanan, keharmonisan, ketentraman, dan keamanan semua warga masyarakat. Akibatnya jika tidak melaksanakan hak dan kewajiban dan tanggung jawab adalah jika tidak ada kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah maka masyarakat akan berlaku seenaknya tanpa memperdulikan orang lain, sehingga sering muncul permasalahan dan perselisihan serta hidup menjadi tidak nyaman. Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam atau cerita bergambar mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbau menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita? Ungkapkan pendapatmu mengenai gambar cerita. Tuliskan dalam kolom berikut. Cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar dan dijelaskan dengan bentuk tulisan. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Kemudian, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Yang ketiga, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Namun sebelum menggambar, kita menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan seperti 1. Alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang kedua, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. 3. Menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih.